Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kita di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dan kali ini kita mendiskusikan topik terkait alam pikir manusia. Diskusi ini menjadi menarik karena memang diskusi terkait apa yang kita alami dan juga apa yang kita rasakan. Jadi judul topik kita ini adalah alam pikir manusia, termasuk bagaimana perkembangan pola pikir manusia di dalamnya. Baik, sekilas ini gambar struktur cara berpikir atau organ yang punya peran untuk berpikir di manusia. Jadi ada otak kita sebut, dalamnya full pemikiran kita terkait apa yang kita alami, kita rasakan, dan apa yang akan kita lakukan sebagai akibat apa yang kita rasa dan apa yang kita alami. Kemudian apa yang menjadi tujuan kita belajar ini, setidaknya kita mampu memahami, menalar kritis bagaimana perkembangan alam pikir manusia dan perkembangannya. Itu yang diharapkan dari topik kita bagi Ananda sekalian. Alam pikir manusia dan perkembangannya itu berdasarkan kepada hakikat manusia dan sifat keingintahuan. Kemudian bagaimana hubungan dengan perkembangan fisik tubuh manusia, kemudian perkembangan sifat dan pikiran manusia, dan bagaimana sejarah pengetahuan itu diperoleh oleh manusia. Keempat topik atau materi ini menjadi hal mendasar bagaimana kita mencoba untuk membuka wawasan terkait alam pikiran manusia dan bagaimana proses perkembangannya. Nah, perkembangan alam pikir manusia itu kira-kira karena adanya ilmu pengetahuan, lahir, tumbuh, dan berkembang, akibatnya itu karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia awalnya itu kalau kita runut perkembangan alam pikir manusia sejalan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi, dulunya itu dengan menalar, maka muncullah berbagai mitos misalnya. Jadi sebelum pola pikir manusia berkembang pesat, terkait utama misalnya filosofi terhadap kehidupan alamiah, manusia ini berkembang dengan rasa menalar. Maka muncullah jawaban yang seperti mitos, filosofi, dan sebagainya. Contoh misalnya penemuan api untuk apa misalnya. Maka muncul cerita-cerita mitos, cerita dongeng yang memang pada saat itu berkembang sesuai dengan apa yang manusia rasakan dan apa yang manusia alami. Karena keterkaitan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian seiring perkembangan, maka sifat-sifat unik manusia akan mengakibatkan perubahan cara berpikir manusia. Yang pertama itu adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Kalau kita runut secara ilmu pengetahuan, makhluk di muka bumi ini ada dua, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Benda hidup atau benda mati. Nah, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup. Nah, misalnya ciri yang pertama adalah bernafas misalnya. Manusia, kita ambil contoh sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai atau harus bernafas untuk melangsungkan kehidupan. Manusia harus makan untuk melangsungkan kehidupan.
manusia harus bergerak secara aktif untuk melangsungkan kehidupan. Karena ada makhluk hidup yang bisa bergerak tetapi secara tidak aktif, contoh misalnya tumbuhan. Dia tumbuh dan berkembang ke atas gitu ya. Nah, ciri-ciri inilah yang mengakibatkan perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dan menjadi ciri khas dari unik manusia. Nah, ada yang bergerak secara aktif misalnya mencari makan dan seterusnya. Nah, di antara makhluk hidup itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Dari sekian banyak golongan makhluk hidup di muka bumi ini, ada persamaan dan perbedaan. Maka nanti muncul penggolongan-penggolongan makhluk hidup. Ada hewan, ada tumbuhan. Hewan dibagi misalnya golongan kelelawar misalnya, golongan harimau misalnya. Nanti ada harimau Sumatera, harimau ini, harimau itu. Ada golongan ikan misalnya, ada ikannya, ikan ini, ikan A, ikan B, ikan C, dan seterusnya. Nah, ikan misalnya, dalam konteks besarnya ikan, maka dia semua yang masuk ke dalam golongan ikan mempunyai persamaan yang ikan punya. Nah, ketika ikan dikecilkan menjadi golongan ikan A, B, dan C, itulah yang membedakan spesifik ikan A berbeda dengan B, ikan B berbeda dengan C, dan seterusnya. Tapi secara golongan besar, dia punya persamaan, yaitu golongan ikan misalnya. Nah, manusia sendiri memiliki kelebihan dibanding dengan hewan dan tumbuhan. Hal ini mungkin tidak perlu kita diskusikan, karena memang sejatinya secara alamiah memang manusialah yang mengelola alam ini gitu kan. Maka mereka memiliki kelebihan dibanding dengan hewan dan tumbuhan. Kelebihan inilah yang menjadikan manusia mempunyai sifat yang unik. Sifat unik ini itulah kemampuan mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan lingkungan. Isi lingkungan itu apa? Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu ada hewan dan tumbuhan, makhluk tak hidup itu ada oksigen, batu, air, panas, dan seterusnya. Nah, selain kemampuannya itu, yang mengelola, memakai, dan melestarikan harus dibarengi dengan sifat akal budi, etika misalnya. Nilai luhur. Andai tidak mempunyai, maka muncul yang namanya itu ketika mengelola, memakai, tapi tidak bisa melestarikan. Maka muncul eksploitasi misalnya. Mengelola hutan, memakai hasil hutan, tapi tidak melestarikan hutan, itu contoh sifat unik manusia yang akal budi itu tidak dipergunakan. Karena padahal salah satu kelebihan dibanding hewan dengan tumbuhan adalah akal budi ini. Gitu. Kita bisa memakai hasil hutan, bisa kita memanfaatkan hutan dan berbagai tumbuhan di dalamnya, tapi kita tidak melestarikan hutan itu. Apa akibatnya? Muncul bencana. Nah, akal budi ini yang menyebabkan manusia berpikir analitis, membuat alat, berbicara, bermasyarakat, bekerja, dan beragama. Ketika kemampuan pikir analitisnya tidak berkembang, maka akan mengakibatkan kehancuran berikutnya. Maka kita tetap taat misalnya bermasyarakat, berinteraksi, bekerja, dan beragama. Maka norma-norma tadi itu membentengi kita supaya kelebihan kita itu menjadi nilai tambah bagi manusia. Oke, secara kodrat manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu terhadap keseluruhan kehidupan yang dialaminya. Karena salah satu pendukungnya adalah adanya organ otak, gitu ya. Tumbuhan tidak. Sehingga organ otak itu menyebabkan hewan dan manusia mempunyai kemampuan berpikir. Apa bedanya antara hewan dan manusia? Berpikir pada hewan itu selalu dinamis, sedangkan pada hewan statis. Nah,
Adanya kemampuan berpikir inilah yang menimbulkan rasa ingin tahu manusia akan kesemuanya, apapun itu, rasa ingin tahu. Ini ilustrasi belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Jadi manusia punya otak kiri, punya otak kanan. Kalau otak kiri ada matematika, bahasa, membaca, dan seterusnya. Kalau otak kanan kreativitas, dan seterusnya ke bawah. Bagaimana kita mengembangkan kedua sisi ini? Maka silahkan bereksploitasi atau berusaha untuk mengembangkan kedua otak kiri dan otak kanan selalu berkembang, sehingga ketika kita membaca muncul kreativitas, konseptual, inovasi, dan seterusnya. Oke. Nah, rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir berkembang sejalan dengan perkembangan fisik tubuh manusia dan perkembangan zaman. Artinya bahwa fase kehidupan bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua itu diikuti dengan kemampuan berpikir dan rasa ingin tahu. Disokong juga dengan perkembangan zaman, teknologi yang berkembang pada masa itu. Nah, rasa ingin tahu inilah timbul atas dorongan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang timbul. Bisa dia berawal dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan, berkembang terhadap alam sekitar. Tujuannya itu tadi, rasa ingin tahu tadi. Kenapa ya bisa begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, dan seterusnya. Kemudian rasa ingin tahu dan mitos. Oke. Rasa ingin tahu terhadap alam sekitar semakin berkembang, namun manusia mempunyai keterbatasan, daya pikir, indera, dan seterusnya. Maka disokonglah dengan perkembangan teknologi tadi. Kan teknologi alat bantu untuk memudahkan. Itulah kenapa manusia berusaha untuk menciptakan teknologi, berkreasi, karena keterbatasan manusia untuk yang tadi itu. Kemudian untuk memuaskan rasa ingin tahu, maka dipercaya adanya mitos. Mitos dipercaya karena keingin tahu sementara terpenuhi. Gitu. Kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan, maka mitos itu nomor satu dipercayai, gitu ya. Maka seiring perkembangan zaman dan teknologi, ada mitos, fakta, gitu ya. Kalau kita melihat beberapa mitos, fakta. Ada yang mitos bisa difaktakan, ada yang mitos tidak bisa difaktakan. Oke. Nah, rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan itu kira-kira begini ilustrasinya. Nah, rasa ingin tahu itu karena pengamatan atau pengalaman menghasilkan sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan yang dikaji secara sistematis, maka muncul ilmu pengetahuan. Nah, ketika ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan alam sekitar, maka didorong dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi pengetahuan itu berkembang karena rasa ingin tahu, gitu ya. Terus ke bawah dan terus ke bawah. Nah, kelebihan manusia adalah rohaninya selain yang tadi, akal budi dan kemampuan yang sangat kuat. Maka sifat unik inilah yang harus dijaga agar perkembangan alam pikir manusia tidak melenceng dari yang seharusnya. Ada manusia berperasaan dan rasional, fungsi jiwa untuk menimbang, mengukur sesuatu, gitu. Ketika kita memutuskan sesuatu, maka perlu ditimbang berdasarkan perasaan, hati, rasional, dan seterusnya. Jadi tidak menghasilkan sesuatu yang merugikan orang lain, tapi menguntungkan dirinya sendiri. Maka harus punya perasaan dan rasional. Nah, segala sesuatu yang telah dihadapi, dialami, dan dirasakan sepanjang hidup manusia itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pendekatan non-ilmiah dan ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah itulah yang menanyakan perasaan, prasangka, dan seterusnya. Tapi kalau pendekatan ilmiah dengan dilakukan secara ilmiah, maka ada rasionalisme dan empirik, data-data empirik. Nah, berkembangnya pengertian yang mengarah kepada rasional menjadikan manusia makin meyakinkan kebenaran itu, gitu.
Maka muncullah istilah logika, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan sehat. Nah, ada 5 tahapan pengetahuan tentang alam, yaitu antroposentris, geosentris, heliosentris, galaktosentris, dan asentris. Nah, ini yang tadi yang sejalan dengan perkembangan sifat dan pikiran manusia dengan perkembangannya. Gitu. Bayi, misalnya 0 sampai 2 tahun. Makan, berjalan, berbicara, mengikatkan diri, ini secara umum terjadi. Kanak-kanak rasa ingin tahu besar, mempunyai keterampilan berbahasa lisan, usia sekolah, aktif dengan perkembangan fisik motorik yang baik, kemudian remaja, masa pertentangan konflik, kemudian dewasa dan seterusnya, mampu berdiri sendiri, mampu mengendalikan perilaku dengan baik, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ini secara umum bagaimana perkembangan sifat dan pikiran manusia dikaitkan dengan masa tadi itu, bayi, kanak-kanak, usia sekolah, remaja, dewasa, dan seterusnya, secara umum. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu berasal dari rasa ingin tahu. Itu yang kita ceritakan di awal. Rasa ingin tahu itu menyebabkan ada mitos, intuisi, perasaan, trial and error. Mitos itu pengetahuan lain yang kombinasi antara pengakuan dan kepercayaan. Kalau intuisi berpikir yang tidak analisis, tidak berdasarkan pada pola tertentu. Kalau perasaan berdasarkan penalaran. Kalau trial and error, coba-coba. Nah, 8 hal yang membentuk struktur pikiran manusia. Yang pertama, mengamati. Ketika kita mengobservasi sesuatu, pada dasarnya kita sudah membentuk sebuah pikiran. Nah, sebuah pikiran itu kita lanjut dengan menyelidiki. Setelah kita selidiki, muncul rasa kepercayaan, hasrat, maksud, mengatur, menyesuaikan, dan menikmati. Struktur-struktur inilah yang berkembang sesuai dengan perkembangan cara kita berpikir dan alam pikir yang kita alami. Nah, kalau melihat skema hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, kalau ada filsafat, ini teorinya Plato, Aristoteles, dan seterusnya, ada ilmu, ada matematika, ada logika, ujungnya akan menjadi sebuah filsafat ilmu. Nah, kira-kira itu diskusi awal terkait perkembangan alam pikir manusia dan perkembangannya. Semoga sedikit membantu untuk menjadi awal kita diskusi terkait alam pikir manusia dan perkembangannya. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang menarik. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.